Yang pertama itu saya akan menjelaskan secara umum apa itu irigasi. Nah, irigasi itu adalah sebuah atau salah satu cara alternatif yang digunakan petani untuk mengalirkan air ke lahan pada saat musim kemarau. Nah, jadi dengan adanya irigasi bisa membantu meningkatkan produksi pertanian petani itu sendiri, dan dengan adanya irigasi juga petani itu tidak lagi atau tidak sepenuhnya mengandalkan air hujan yang jangka waktu turunnya itu tidak menentu ataupun tidak dapat diprediksikan secara pasti. Dengan adanya irigasi memudahkan petani untuk meningkatkan produksi tanamannya tersebut. Nah, ada juga sistem irigasi. Sistem irigasi itu adalah upaya manusia untuk mengambil air itu sendiri dari sumber airnya. Dari sumber air itu manusia ini mengupayakan untuk mengalir lagi ke seluruh saluran. Nah, dari ke seluruh saluran itu menuju ke petak sawahnya, ke petak sawah yang ingin dialiri air. Terus juga dari mengaliri air ke petak-petak sawah itu memberikan air ke tanaman yang ditanam oleh si petani. Tujuan irigasi secara langsung adalah membasahi tanah agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan persentase kandungan air dan udara di antara butir-butir tanah. Tujuan irigasi terbagi dua, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung yaitu menambah air di lahan pertanian. Kedua, mencukupi kebutuhan air saat tidak turun hujan. Dan yang selanjutnya tujuan tidak langsung meliputi yaitu menunjang usaha pertanian, mengatur suhu tanah, dan meningkatkan kualitas air. Kali ini saya akan menjelaskan tentang skema jaringan irigasi. Skema jaringan irigasi merupakan gambaran yang menampilkan jaringan saluran dimulai dari bendung, saluran primer, saluran sekunder, dan bangunan bagi bangunan sani, dan petak-petak tersier dengan standar sistem tata nama. Di sini ada pembagian daerah layanan dalam skema sistem jaringan utama irigasi yang dilakukan hingga tingkat blok tersier yang akan dilayani secara langsung oleh jaringan primer dan jaringan sekunder. Pada skema jaringan irigasi terdapat 3 saluran. Yang pertama yaitu saluran primer atau induk, yang kedua saluran sekunder, yang ketiga saluran tersier. Saluran primer atau induk adalah saluran pembawa pertama yang menyadap langsung dari bendung. Sementara saluran sekunder adalah saluran pembawa kedua yang mengambil air dari saluran induk ke petak-petak tersier. Yang ketiga yaitu saluran tersier merupakan saluran pembawa ketiga yang mengambil air dari saluran sekunder. Yang pertama itu ada petak primer. Petak primer terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil air dari saluran primer. Apabila saluran primer melewati sepanjang garis tinggi daerah saluran primer yang berdekatan, harus dilayani langsung dari saluran primer itu sendiri. Yang kedua, di situ ada petak sekunder yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu layanan sekunder. Skema jaringan irigasi yang kami ambil yaitu di Jalan Kapten Lidan Gampong Matang Setuwi Langsa Timur. Yaitu di situ ada beberapa saluran, yaitu saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Di situ yang berwarna hijau yaitu saluran primer, berwarna oranye saluran sekunder, dan warna merah itu saluran tersier. Dan juga itu diambil dari pompa air yang berada di tengah-tengah letak petak sawah tersebut.